Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas mengenai 3 aspek perubahan SMA di kurikulum 2022 yang konon kabarnya jadi lebih mirip dengan jenjang perkuliahan. Ya, jadi seperti anak kuliahan gitu. Nah, hal penting yang dibahas di sini adalah optimalisasi layanan BK guna membantu efektifnya perubahan SMA yang benar-benar seperti tuntutan di zamannya. Karakteristik tiap jenjang di kurikulum 2022 itu berbeda-beda, tidak terkecuali nanti pada jenjang SMA. Salah satu karakteristik dari jenjang SMA yakni tidak diberlakukannya program peminatan dan penjurusan. Maksudnya program peminatan atau penjurusan bukan berarti benar-benar dihapuskan, tetapi siswa bebas memilih mata pelajaran peminatan atau kelompok mata pelajaran sesuai bakat dan minatnya, sehingga tidak lagi ada pengelompokan anak IPA dan IPS yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara anak IPA dan anak IPS. Dalam karakteristik kurikulum yang disampaikan Kemendikbudristek pada saat sosialisasi kurikulum prototipe 2022, maka karakteristik SMA itu dijelaskan sebagai berikut. Program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat untuk kelulusannya. Selain hal tersebut, ternyata karakteristik kurikulum 2022 di jenjang SMA hampir mirip dan memiliki kesamaan dengan jenjang perkuliahan. Nah, apa saja itu? Kita lihat kemiripannya ya. Yang pertama, dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat dan aspirasinya. Siswa bisa memilih mapel yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi khusus kelas 11 dan 12 SMA tidak ada lagi penjurusan, siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan dan minat siswa. Tidak semua mata pelajaran harus diambil dan dikuasai oleh siswa. Sesuai paparan Kemendikbudristek ya mengenai kurikulum 2022, diterangkan bahwa di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Siswa dapat mempelajari mata pelajaran yang esensial, yaitu mapel wajib, tetapi siswa juga bisa mengambil mata pelajaran peminatan dari 2 kelompok mata pelajaran saja, sebagaimana syarat minimum. Meskipun sekolahnya membuka 3 mata pelajaran. Mata pelajaran misalnya ya dari kelompok IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan vokasi. Sehingga siswa dapat memilih dan merumuskan mata pelajaran dari kelompok tersebut. Kira-kira mungkin sinkronnya ketika siswa ingin kuliah di jurusan apa misalnya yang diinginkan. Nah, agar lebih mudah dipahami, nanti kita akan memberikan satu contoh kasus pada anak ya. Misalnya Rini memiliki impian dan cita-cita menjadi dokter. Lalu mata pelajaran apa saja yang harus dipilih oleh Rini? Nah, jawabannya Rini tetap wajib mengambil kelompok mata pelajaran yang umum atau wajib ya, seperti diantaranya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, PPKN,
bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, seni dan prakarya, pendidikan jasmani. Adapun mata pelajaran peminatan yang sesuai dengan cita-cita Rini yaitu dokter adalah yang pertama, kelompok mata pelajaran MIPA yaitu kimia dan biologi. Karena dalam ilmu kedokteran akan lebih banyak membahas ilmu anatomi tubuh manusia yang notabene ada pada ilmu biologi. Dan juga dalam ilmu kedokteran juga akan mempelajari obat-obatan yang berkaitan dengan ilmu kimia. Pada kelompok mata pelajaran IPS, misalnya Rini memilih sosiologi. Rini memilih ilmu sosiologi karena dalam ilmu kedokteran juga akan sering berinteraksi dengan pasien atau masyarakat sehingga ilmu sosiologi tetap diperlukan. Pada kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, yaitu memilih bahasa Inggris tingkat lanjut. Rini memilih ilmu bahasa Inggris tingkat lanjut karena dalam kedokteran sebagian besar istilah-istilah kedokteran lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti halnya di jenjang perkuliahan di mana terdapat mata kuliah umum yang harus diambil dan mata kuliah konsentrasi sesuai kebutuhan mahasiswa. Contohnya, jenjang perkuliahan pada jurusan pendidikan di awal semester 1 dan semester 2 itu harus mengambil mata kuliah umum seperti pendidikan, Pancasila, dan lainnya. Beserta mata kuliah jurusan seperti teori belajar, perencanaan pembelajaran, dan lainnya. Proses pembelajaran ini karakteristik yang kedua ya, yang mirip dengan perkuliahan. Proses pembelajaran bisa menggunakan sistem SKS di kurikulum 2022. Ada terdapat regulasi ya atau aturan mengenai hal tersebut yaitu Keputusan Mendikbud nomor 31/M 2021 tentang program sekolah penggerak. Seperti kita ketahui bersama, program sekolah penggerak telah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Nah, mengapa menggunakan regulasi ini? Ya karena regulasi ini yang sudah diterapkan ya. Ini misalnya ya, menyebutkan beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit. Nah, jadi di aturan mengenai sekolah penggerak ini jelas ya, ada aturan bahwa beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, bisa diunduh ya peraturan ini, yaitu Mendikbud nomor 371/M 2020. Tentunya tidak asing bagi guru yang pernah menempuh pendidikan jenjang sarjana atau S1 ya, tentang paket semester atau semester SKS ya, di mana dapat mengambil mata kuliah yang disediakan atau ditawarkan oleh jurusan yang terdiri dari mata kuliah umum atau wajib dan mata kuliah peminatan atau konsentrasi sesuai jurusan. Total SKS-nya adalah 24 SKS jika IP-nya memenuhi di atas 3,5. Dan jika di bawah 3,5 maka hanya bisa mengambil totalnya 22 SKS. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah membuat esai ilmiah sebagai syarat kelulusan di kurikulum 2022. Siswa SMA harus menyusun esai ilmiah sebagai syarat lulus. Seperti halnya di jenjang sarjana itu harus menyelesaikan pendidikan dengan syarat harus menyusun skripsi. Namun jangan khawatir karena esai ilmiah tidak akan sesulit skripsi ya. Esai ilmiah disusun untuk melatih berpikir ilmiah, sistematis, analitis, serta berkaitan dengan kemampuan literasi siswa. Hal ini telah dipaparkan oleh Kemendikbud ya, yang menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, berikutnya nih yang menurut Rini Education sangat penting yaitu memperbesar peran BK dalam membantu pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pengembangan karir siswa. Ini penting sekali ya untuk bisa mencapai yang tadi sudah kita sebutkan di atas. Maka
peran BK menjadi sangat penting ya untuk ikut membantu pengembangan pribadi siswa, pengembangan sosial, akademik, juga pengembangan karir siswa. Nah, ini ya, ini adalah contoh-contoh poster yang saya ambil dari Facebook ya, sehingga mohon maaf nanti apabila ini ya, mungkin ini ada nomor telepon dan seterusnya, karena ini yang memposting adalah orang yang berjualan poster ya, tetapi karena isinya bagus saya ambil saja dan tidak saya edit sama sekali. Di sini ini ya, apa saja sih tugas BK? Guru bimbingan dan konseling itu bukan sebagai sanksi atau polisi sekolah, tempat pemberian sanksi atau hukuman pada siswa bermasalah. Guru BK juga bukan sebagai dokter di sekolah untuk melayani merawat siswa sakit atau kurang normal. Tetapi tugas guru BK itu membantu siswa dalam pengembangan pribadi, yaitu membantu siswa dalam memahami diri sendiri terkait bakat, minat, dan sebagainya. Pengembangan sosial yaitu membantu siswa dan dalam memahami, menilai, dan menciptakan keadaan sosial yang selaras. Pengembangan belajar atau akademik yaitu membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar. Pengembangan karir yaitu membantu siswa dalam menggali informasi dan menentukan karir masa depan yang akan dijalani. Guru BK ada untuk melayani semua siswa. Nah, ini bagus sekali ya diterapkan ya, sehingga BK tidak hanya melayani siswa yang bermasalah Bapak dan Ibu, karena khususnya ini di SMA dan SMK itu butuh sekali layanan BK ya, dalam hal pengembangan pribadi, sosial, belajar, akademik, ataupun dalam hal karir. Nah, ini ya, untuk membantu BK mungkin bisa nanti di sekitar ruangan BK itu diberi semacam ini ya, semacam banner-banner yang besar, sehingga nanti bisa menjelaskan ya pilihan karir setelah lulus SMA, kemudian nanti program studi yang prospeknya karir prospeknya itu cerah itu apa saja. Mungkin dari sini siswa menjadi tahu ya, karena dengan minimnya literasi yang dimiliki siswa, kadang-kadang untuk menentukan akan berkarir di mana atau melanjutkan di mana, siswa itu pun tidak mengerti. Nah, dengan bantuan-bantuan dari BK, dari tulisan-tulisan brosur itu mungkin memudahkan mereka. Nah, ini strategi lolos seleksi PTN, ya, ini strateginya. Kemudian ragam tes tips lolos seleksi masuk sekolah kedinasan. Nah, ini untuk SMA penting sekali untuk tahu ya sekolah kedinasan yang langsung memiliki ini ya, ikatan dinas itu apa saja, namanya, di mana, letak pendaftarannya kapan, dan seterusnya. Kemudian juga mencegah bullying, kemudian mungkin pola program dan layanan bimbingan ini dijelaskan ya, kalau ini domain perkembangan sosial seperti apa dan seterusnya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai pekerjaan atau profesi ya, sebagai prospektif di masa depan. Ini yang sifatnya offline ya. Juga bisa menggunakan website sekolah atau mungkin sosial media yang dimiliki oleh sekolah untuk terus dengan gencar membantu siswa ya dalam upaya menemukan jati diri, minat dan bakatnya, kemudian peningkatan akademik belajarnya dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi ini membantu ya Bapak dan Ibu. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.